Kita lanjut bahas TGR Season 2 episode 4. Oke, langsung usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat akan memulai revolusi ini, langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap gulita. Muchen berdiri di puncak gunung. Dia memandang langit di mana awan hitam terus berkumpul dan energi petir yang sangat kejam menyambar-nyambar. Bahkan itu lebih kejam dari tingkat ke-8 wilayah petir saat itu. Dia yakin Jiuyu memiliki garis keturunan burung yang tidak mati karena sudah gagal berevolusi sebanyak 2 kali, tapi masih terus mencoba dalam hal ini. Burung 9 Nine Netherbird itu pun mengeluarkan teriakan dan mengepakkan sayap besarnya ketika api hitam datang memenuhi langit. Dia melesat seperti tornado yang berbenturan dengan petir hitam. 2 energi yang kuat bertabrakan dan menghasilkan bunyi yang sangat keras. Hal ini menyebabkan awan petir yang berwarna hitam itu pun bergoyang-goyang dengan cara yang cukup menakjubkan. Muchen yang berdiri di tanah menatap pertahanan dari burung Nine Netherbird yang semakin melemah saat petir hitam jatuh lebih cepat padanya. Tubuh burung Nine Netherbird ini pun terpaksa ditarik ke bawah karena petir yang menyambarnya sangatlah kuat. Muchen melihat ada darah keluar di sayap burung Nine Netherbird itu. Hal ini membuat Muchen mengepalkan tinjunya karena perjuangan Jiuyu sangatlah besar. Dalam hal ini, Muchen yakin jika dia ikut mati hari ini juga, maka Muchen akan mati dengan bangga karena melihat perjuangan dari seorang Jiuyu yang sangat keras. Petir terus-menerus saut menyahut dan ingin memusnahkan Jiuyu yang dalam wujud burung Nine Netherbird tersebut. Namun tepat ketika petir itu ingin menyambar sesuatu, tiba-tiba saja meletus dan membentuk sepasang sayap besar. Bulu itu memiliki warna biru gelap dengan cahaya yang tak berujung. Jiuyu yang melihat keadaannya sekarang juga terkejut, namun dia secepat mungkin untuk memulihkan tenaganya. Awan revolusi yang berwarna hitam itu terlihat marah karena mulai menyadari jika itu bukanlah kekuatan asli dari burung Nine Netherbird. Serangan yang diluncurkan menjadi semakin ganas dan mengenai bulu tadi. Tidak lama, bulu-bulu yang telah melindungi seorang Jiuyu kini telah berubah menjadi debu. Muchen menyadari jika di dalam api yang berwarna hitam mulai muncul api abadi berwarna ungu yang mampu menyembuhkan luka dari burung Nine Netherbird jauh lebih cepat. Dia juga yakin jika Jiuyu bukanlah orang sembarangan di dalam klan burung 9 Nine Netherbird. Melihat lukanya yang sudah pulih, Jiuyu pun mengepakkan sayapnya dengan gagah dan dia mulai terbang ke arah atas untuk bisa menembus lapisan awan hitam. Di atas awan ini sudah tidak ada suara petir, tapi tekanan yang dikeluarkan sangatlah kuat. Burung Nine Netherbird terus mengepakkan sayapnya untuk menembus awan hitam tersebut. Sementara di bawah sana Muchen bisa merasakan jika energi spiritual di dalam tubuhnya telah berhenti beredar. Muchen saat ini memiliki sebuah keyakinan jika serangan petir ini akan menjadi serangan yang terakhir. Jika Jiuyu yang telah berubah menjadi burung Nine Netherbird itu bisa menahan serangan petir terakhir, maka dia akan berkembang dan berubah menjadi binatang ilahi. Namun jika Jiuyu gagal, mungkin dia akan mati dalam hal ini. Namun di dalam benak seorang Muchen, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dan juga firasat bahwa Jiuyu pasti akan berhasil. Walaupun tubuh mereka terikat dan kegagalan burung itu bisa menyebabkan Muchen menderita luka yang parah atau bahkan kematian. Petir hitam di atas langit pun terus bergoyang-goyang. Api hitam juga telah berkobar di mata dari burung Nine Netherbird. Tiba-tiba burung tersebut mengeluarkan tangisan dan juga teriakan sambil melonjak ke arah langit dengan lebih cepat lagi. Bulu-bulu yang berada di tubuhnya pun berubah menjadi sangat besar dan memberikan perlindungan. Burung Nine Netherbird ini pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan langkah yang paling kuat miliknya. Tidak lama kemudian burung Nine Netherbird terkena serangan dan dia jatuh di pegunungan. Muchen yang melihat hal ini pun segera mengecek keadaan dari Jiuyu. Muchen juga melihat burung Nine Netherbird itu berada di kawah besar dengan kondisi yang cukup mengerikan. Bulu di tubuhnya hancur, darah segar mengalir begitu deras. Muchen yang menyaksikan perjuangan dari burung Nine Netherbird Jiuyu tidak mau hal ini menjadi sia-sia. Dan itu membuat Muchen memutuskan untuk membantu burung Nine Netherbird menghadapi petir ilahi dari awan hitam di langit.
Muchen langsung mengeluarkan energi yang berubah menjadi harimau putih raksasa, di mana harimau itu langsung berlari menuju petir hitam seperti ingin melenyapkan petir itu. Siapa sangka dalam keadaan melemah seperti itu, petir masih mampu melukai harimau putih milik seorang Muchen. Pertarungan semakin sengit. Serangan petir mulai bertambah lebih besar lagi, sehingga mampu menghancurkan harimau putih milik Muchen. Petir hitam yang mulai menyadari jika kekuatan dari burung Nine Leatherbird sama dengan kekuatan yang berada di dalam tubuh Muchen. Dia kemudian mulai mencoba untuk melukai seorang Muchen. Alhasil, Muchen tersambar petir sampai dia mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Sementara di kejauhan, burung Nine Leatherbird menyaksikan kondisi Muchen yang sudah hampir hilang kesadaran dengan petir yang masih menyala-nyala di tubuhnya. Dia mencoba mendekati Muchen untuk memberikan pertolongan, namun usaha ini sia-sia karena luka dari Jiuyu juga cukup parah. Tidak lama, petir hitam pun menghilang dan burung Nine Leatherbird mulai merasakan perubahan terjadi pada tubuhnya karena ini adalah kekuatan revolusi. Sementara di sisi lain Muchen bersyukur karena dia memiliki tubuh fisik dewa petir, sehingga Muchen tidak mati terkena sambaran petir barusan. Muchen kemudian mengarahkan pandangannya kepada burung Nine Leatherbird yang berhasil berevolusi menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun Jiuyu berhasil melakukan evolusi, namun dia harus tertidur kembali dalam waktu yang cukup lama agar bisa sampai di tahap revolusi tubuh binatang ilahi dalam jajaran 9 burung Nine Leatherbird. Jiuyu meminta pada Muchen untuk berhati-hati dalam menjaga tubuhnya selama dia tertidur. Kali ini Jiuyu juga meminta Muchen untuk segera kembali karena keributan yang terjadi di dalam tempat ini cukup besar. Ditakutkan teman-teman Muchen akan pergi ke tempat ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada akhirnya, tidak lama kemudian tubuh dari Jiuyu berubah menjadi telur yang besar dan kemudian Jiuyu di dalamnya pun tertidur nyenyak. Selama memulai revolusinya ini, Muchen memutuskan untuk mengambil telur itu dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan milik dirinya. Setelah 30 menit Muchen pun pergi. Muncul seorang lelaki tua botak dari wilayah petir yang sebelumnya dia ditemui di gunung tersebut, dan dia yakin jika burung Nine Leatherbird ini pasti memiliki garis keturunan burung abadi. Namun sangat disayangkan, tubuhnya sudah terikat dengan Muchen yang merupakan seorang manusia biasa dan dia bisa mati kapan saja. Tak disangka, tetua Sutian dan juga tetua yang lainnya melewati gunung tempat Jiuyu berevolusi barusan. Mereka yakin jika ini adalah bekas energi yang digunakan binatang spiritual untuk menjalani kesengsaraan petir hitam tingkat ilahi. Mereka menganggap binatang itu sudah menjadi debu karena banyaknya cairan merah yang berserakan di tanah yang hancur ini. Jika saja binatang tersebut berhasil berevolusi, maka dia akan menjadi binatang ilahi asli yang sebanding dengan tingkat raja. Meskipun kita tidak menemukan keberadaan dari binatang ilahi ini, kita masih harus melaporkan kejadian tersebut kepada dekan, kata Guru Sutian. Tidak lama kemudian Muchen telah sampai di kediamannya dengan wajah yang masih agak pucat. Meskipun petir hitam tidak mampu membunuh Muchen, tapi itu cukup mampu melukai tubuhnya dengan parah. Muchen memutuskan untuk memulihkan tenaganya selama 3 hari ini agar dia bisa ikut dalam perang perburuan. Saat membuka pintu, Muchen pun langsung disambut oleh Luoli dengan senyuman. Dia langsung pergi memeluk Muchen karena kerinduan yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Namun Luoli merasa aneh karena baju dari Muchen dan juga dia mulai mencium adanya aura dari wanita lain. Muchen pun segera menjelaskan pada Luoli tentangnya dan juga Nine Leatherbird yang merupakan Jiuyu. Dia baru pulang karena membantu Nine Leatherbird itu melakukan evolusi menjadi binatang tingkat ilahi. Luoli yang mendengarkan hal itu pun cukup terkejut karena orang di ranah Sovereign belum tentu mampu berhadapan dengan petir hitam. Tapi Muchen menjelaskan jika dirinya dan juga Jiuyu telah terikat oleh jalinan darah
Hal ini membuat Mu Chen tidak bisa diam saja tanpa memberikan bantuan kepada Jiu Yu yang menghadapi bahaya sebesar itu. Luo Li yang paham pun langsung memeluk Mu Chen dengan erat karena hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan Mu Chen, dan untungnya dia tidak tewas akibat berhadapan dengan petir hitam. 3 hari telah berlalu. Perang berburu sudah hampir dimulai. Semua orang yang memiliki tugas atau sedang berlatih, mereka kembali ke akademi karena dalam perang berburu ini akan menentukan peringkat mereka di daftar surgawi. Setiap dari mereka pasti mencoba menyelidiki kartu traf dan juga kekuatan tersembunyi dari setiap lawannya. Di area murid baru, Mu Chen dan juga kelompok Dewa Luo atau Dewi Luo atau Luo Shen ini sedang berkumpul. Mereka memberikan selamat karena Mu Chen dan juga Luo Li telah berhasil memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kompetisi perang perburuan kali ini. Dalam perjalanan menuju aula pusat, Mu Chen bertemu dengan He Yao serta para anggota dari gerbang iblis yang lainnya. He Yao memberikan peringatan pada Mu Chen untuk jangan menemuinya ketika perang berburu atau dia akan mati di tangannya. Di sisi lain, Su Suan dan juga Su Ling serta Li Xuantong dan juga Shen Changsheng sudah berkumpul untuk ikut dalam perburuan kali ini. Di antara mereka ada yang ingin mempertahankan peringkatnya saat ini dan juga ada yang ingin lebih baik lagi dari sebelumnya. Lokasi yang digunakan akademi untuk mengumpulkan para murid yang ikut dalam perang berburu ini adalah tanah budidaya naga laut. Mu Chen yang sudah sampai berhenti di udara karena melihat banyaknya orang yang akan ikut serta dalam hal ini. Namun di bagian depan tidak ada murid yang berani maju karena terdapat patung binatang penjaga akademi spiritual Naga Laut Utara. Luo Li berkata jika naga laut ini memiliki status tertinggi di dalam akademi Beichang. Bahkan penatua Tianxi harus bersikap sopan dan juga hormat terhadapnya. Mu Chen kemudian berpindah pandangan. Yang awalnya menatap patung itu kini beralih menatap He Yao. Ketika He Yao tahu dalam tatapan Mu Chen tidak ada tatapan takut, ekspresi He Yao pun berubah menjadi sangat dingin. Mu Chen yakin setiap orang pasti memiliki ambisi dalam perang berburu kali ini, dan Mu Chen mulai merasakan hawa kehadiran dari Li Xuantong. Dan benar saja, tidak lama setelah itu Li Xuantong berdiri di sampingnya dan juga Luo Li. Li Xuantong yang baru datang berkata pada Mu Chen jika sekarang Mu Chen jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan ketika perang berburu Mu Chen bertemu dengannya, maka dia tidak akan mendapatkan 3 gerakan lagi, melainkan pertarungan sejati. Mu Chen yang mendengarkan hal itu pun tidak takut dan dia akan tetap menghadapi Li Xuantong. Hal ini juga membuat Li Xuantong menyayangkan tindakan Mu Chen yang menghancurkan markas gerbang iblis. Pasti akan memberikan dampak yang buruk karena akan ada banyak orang dari gerbang iblis yang telah menjadi musuh dari seorang Mu Chen. Namun Mu Chen juga tidak peduli karena siapapun yang berani mengganggu Luo Li maka harus berhadapan dengan dirinya. Semua murid tingkat surgawi sebelumnya sudah berkumpul. Tak lama terdengar sebuah lonceng berbunyi dan semua murid pun terdiam. Detik berikutnya ada seekor burung raksasa yang datang membawa beberapa tokoh penting di atasnya. Mu Chen melihat satu orang menggunakan jubah berwarna biru yang begitu menakutkan. Luo Li yang melihat raut wajah Mu Chen cukup bingung, langsung menjelaskan jika itu adalah dekan Akademi Beichang yang bernama Dekan Taichang. Dekan Taichang tidak ingin berbahasa basi lagi. Dia pun berkata jika dia saat ini merasa senang karena para murid memiliki kekuatan yang terus tumbuh menjadi lebih kuat. Mu Chen mulai merasakan hanya dengan ucapannya saja bisa dengan mudah membangkitkan semangat para murid. Tak disangka itu adalah kekuatan catatan Dewa Taichang. Rumornya dia lahir dari bagian dewa klasik dan berhasil mengalahkan seorang sovereign hanya dengan suara imbuh Luo Li. Dekan Taichang juga berkata jika mereka semua murid yang hebat, namun dalam perang berburu kali ini akan lebih sulit karena akan ada 3 wali yang datang. Dekan Taichang melambaikan tangannya
dan kemudian menyebabkan ruang di hadapannya pun berfluktuasi, berubah menjadi cermin raksasa yang menampilkan gunung, dan itu adalah tempat yang akan digunakan dalam perburuan kali ini. Namun semua orang merasa jika satu penjaga saja sudah sulit, bagaimana dengan 3 penjaga di dalam tempat itu? Bisa mereka hadapi sekaligus. Ketika cermin di depan mereka menampilkan siapa yang akan menjadi wali atau penjaga kali ini, semua orang pun tercengang, termasuk Li Xuantong. Mereka merasa ini terlalu sulit karena lawannya adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman, dan mereka adalah 3 peringkat teratas daftar surgawi kumpulan sebelumnya. Li Xuantong yang melihat hal itu juga tidak yakin dia bisa menghadapinya sendirian karena mereka bukanlah sosok sembarangan. Menurut aturan perburuan, tidak peduli berapa banyak cahaya spiritual yang mereka dapatkan, jika tidak bisa melewati babak final, maka mereka semuanya akan sia-sia. Seketika semua orang mengedarkan pandangannya mencari Shen Changsheng karena hanya orang ini yang diyakini mampu melawan 3 penjaga itu. Berbeda dengan Mu Chen yang lebih suka mengandalkan kemampuannya sendiri. Tidak lama, alam cahaya spiritual akan segera dibuka untuk kompetisi perburuan kali ini. Semua orang harus siap. Meskipun pergi tanpa Shen Changsheng, mereka kini hanya bisa berharap jika Li Xuantong mampu melawan 3 penjaga tahun ini. Dan ketika semua orang akan pergi, tidak lama terdengar sebuah suara, bagaimana aku bisa ditinggalkan dalam kompetisi perburuan sekarang? Semua orang pun menoleh pada sumber suara dan tidak disangka bahwa orang itu adalah Shen Changsheng yang datang tepat waktu. Shen Changsheng pun langsung menyapa Dekan Taichan. Pandangannya langsung jatuh pada Li Xuantong yang memandang seakan-akan ingin memakannya. Saudara Li, bisakah kau memandangku dengan tatapan mata biasa saja? Kata Shen Changsheng ini. Saudara Shen, aku dalam perburuan kali ini akan memastikan bahwa kau akan kalah di tanganku, kata Li Xuantong. Shen Changsheng kembali mengedarkan pandangannya dan tatapannya kali ini bertemu dengan Mu Chen. Mereka sama-sama tersenyum karena ingat perjuangan satu sama lain pada saat menghadapi Mo Longzhi kali itu. Karena semua murid yang akan ikut dalam perang perburuan ini sudah datang, Dekan Taichan memutuskan untuk segera membuka pintu portal supaya mereka semuanya masuk ke alam cahaya spiritual. Sesampainya Mu Chen dan juga Luo Li di alam cahaya spiritual, mereka langsung bisa merasakan jika tempat ini penuh dengan energi, namun kekurangan vitalitas, sehingga setiap orang tidak akan bisa tinggal di sana dalam waktu yang lama. Mu Chen pun segera mengajak Luo Li untuk berburu cahaya spiritual sebanyak mungkin. Mereka bisa memperoleh cahaya spiritual ini dengan cara menangkap makhluk-makhluk spiritual yang merupakan bentuk humanoid dari sebuah energi spiritual. Menurut berita yang beredar, ada 3 tahapan makhluk spiritual. Tingkat rendah akan memiliki poin spiritual biasa, tingkat kesatria akan memiliki spiritual yang lebih tinggi, dan tingkat terakhir adalah raja spiritual. Namun tahap raja spiritual itu cukup sulit untuk dijangkau karena kekuatannya sama dengan tahap penyelesaian surgawi. Setelah Mu Chen mengidentifikasi lokasi yang akan mereka tuju, Mu Chen dan juga Luo Li pun segera ke sana. Di dalam perjalanan, Mu Chen telah menemukan cahaya terang yang lewat begitu saja, dan ketika Mu Chen berhasil mengejarnya, tidak disangka itu adalah pion spiritual biasa. Sudah 1 jam, Mu Chen dan juga Luo Li mencari, namun hasil yang mereka dapatkan hanya puluhan pion spiritual, dan juga cahaya spiritual yang didapatkan tidak dianggap kuat. Namun Luo Li menenangkan Mu Chen. Dia yakin jika semua orang pasti juga sedang mengalami hal yang sama dengan mereka berdua saat ini. Mu Chen dan juga Luo Li memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun tak lama mereka melihat terjadi pertarungan besar antar para siswa. Mu Chen menyadari jika kelompok itu merupakan kelompok Anran dan juga kelompok Liu Chen. Liu Chen pun meminta pada Anran untuk memberikan informasi tentang keberadaan tubuh spiritual. Namun Anran enggan memberitahukan informasi itu pada orang licik,
seperti Liu Chen ini. Mendengarkan jawaban dari seorang Anran membuat Liu Chen cukup marah dan dia ingin menyerang Anran bersama dengan kedua temannya. Mu Chen yang menyaksikan hal itu pun langsung datang untuk memberikan bantuan kepada Anran ini. Anran yang menyaksikan kemunculan Mu Chen langsung meminta bantuannya dan Anran berjanji akan memberikan Mu Chen informasi ketika bisa membantunya lolos dari kelompok Liu Chen tersebut. Mu Chen yang melihat Anran sebagai rekannya pun bersedia membantu dan meminta pada Liu Chen untuk pergi membawa kelompoknya dari tempat ini. Namun Liu Chen merasa bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Mu Chen dan meminta Mu Chen saja yang pergi, tidak perlu ikut campur dalam urusannya. Hal itu pun memicu perdebatan dan akhirnya mereka akan bertarung. Mu Chen kali telah memutuskan akan berhadapan dengan seorang Liu Chen, sementara Luo Li akan membantu Mu Chen melawan sisanya. Kelompok orang yang terdiri dari lusinan itu pun langsung meledakkan energi dari dalam tubuh masing-masing, namun mereka ragu untuk bertindak karena melihat Mu Chen telah berubah menjadi seberkas cahaya dengan auman naga. Liu Chen yang masih tercengang tidak menyadari kehadiran Mu Chen di depannya dan sudah dalam keadaan siap menyerang. Mu Chen segera melayangkan serangan kepada Liu Chen ini dan membuatnya seperti dihantam palu yang besar, membuat dia terpental jauh dan juga pingsan. Di sisi lain Luo Li sama ganasnya dengan Mu Chen, dia mampu menghajar orang-orang di sana. Setelah semuanya tumbang, Mu Chen langsung menanyakan pada Anran serta apa yang disebut sebagai titik kumpul dalam alam cahaya spiritual yang dinamakan Beyond Spiritual atau kesatria spiritual. Mereka akan memiliki titik perkumpulan. Hal inilah yang menyebabkan di sepanjang jalan kita tidak menemukan sedikit pun Beyond Spiritual, jawab Anran. Mu Chen heran bagaimana Anran bisa mendapatkan informasi seperti ini dan Anran menjelaskan jika mereka bertiga membeli informasi dari aula nilai spiritual. Namun mereka juga tidak menyangka jika berita ini akan sampai di telinga dari kelompok Liu Chen, sehingga kelompok Anran menjadi incaran kelompok dari Liu Chen. Seperti hari ini, raut wajah Anran tiba-tiba saja terlihat murung ketika dia memberikan informasi ini karena mereka bertiga sudah cukup lemah dibandingkan dengan kelompok yang lain. Mu Chen yang melihat perubahan wajah Anran itu pun memberikan penawaran untuk bergabung. Mu Chen meminta pada Anran untuk memimpin jalan, dan ketika berada di jalan, Anran pada saat ini memberitahu ketika mereka membeli informasi itu pasti ada banyak kelompok yang juga membelinya. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk kelompok kita sekarang. Mu Chen tidak mempermasalahkan tentang hal itu karena dengan kekuatannya yang saat ini dan juga kelompok yang solid, dia yakin bisa melewati itu semua. Tidak lama kemudian pergerakan dari Anran pun mulai melambat. Dia memberitahukan jika mereka sudah akan sampai. Mu Chen dan juga kelompoknya pun memutuskan untuk mendarat di puncak gunung kali ini. Pandangan mata dari kelompok Mu Chen ini pun mengarah pada sebuah kawah di sekeliling beberapa puncak gunung dengan banyaknya sosok cahaya yang telah melayang. Tak disangka di sana telah banyak Beyond Spiritual dan bahkan pusat kelompok itu terdapat kesatria spiritual. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Mu Chen ini akan bisa mendapatkan Beyond Spiritual dan juga kesatria spiritual? Atau mungkin mereka akan bisa mendapatkan yang berada di level raja spiritual? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.